Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifah Fauzi dari kelas Akuntansi 5 Shift 2 dengan NIM 1962201449 mata kuliah Teori Akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Positive Accounting Theory. Yang pertama, Positive Accounting Theory merupakan cabang penelitian akuntansi yang berusaha untuk menjelaskan memprediksi akuntansi. Selanjutnya, dalam hal ini, teori akuntansi berusaha menjelaskan atau memprediksi fenomena nyata dan mengujinya secara empiris, yaitu menurut Godfrey LL pada tahun 1997. Teori akuntansi positif merupakan teori yang menjelaskan tentang kebijakan akuntansi dan praktiknya dalam perusahaan serta memprediksi kebijakan apa yang akan dipilih oleh manajer dalam kondisi-kondisi tertentu di masa yang akan datang. Selanjutnya, Positive Accounting Theory dikemukakan oleh Watts dan Zimmerman pada tahun 1986 dengan tujuan menguraikan dan menjelaskan bagaimana proses akuntansi dari awal hingga masa sekarang dan bagaimana informasi akuntansi disajikan agar dapat dikomunikasikan kepada pihak lain di perusahaan. Selanjutnya, terdapat peran Positive Accounting Theory. Di dalam buku Positive Accounting Theory, Watts Zimmerman tahun 2006 disebutkan peran teori akuntansi pada prinsipnya dibedakan dari perkembangan adanya Undang-Undang Sekuritas atau US Securities Act 1993 dan 1934, yaitu peran akuntansi yang lebih bersifat normatif, ini disebut preskriptif. Teori akuntansi lainnya yakni teori akuntansi yang bertujuan menerangkan dan memprediksi. Lalu terdapat pula proposisi positif dan normatif dalam ilmu ekonomi. Konsep teori yang digunakan dalam bidang ilmiah secara tradisional disebut sebagai positive theory. Hal ini dimaksudkan untuk membedakan antara positive theory dengan argumen preskriptif atau normatif. Proposisi positif berkaitan dengan how the world works. Lalu jika proposisi normatif berkaitan dengan misalnya jika harga naik, seharusnya metode depresiasi yang digunakan yaitu LIFO atau last in first out. Selanjutnya, terdapat perkembangan teori akuntansi. Terdapat 3 alasan mendasar yang kuat atas terjadinya pergeseran teori akuntansi pendekatan normatif ke teori akuntansi positif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada teori akuntansi normatif yang terlalu fokus terhadap kepentingan investor secara individu daripada kemakmuran masyarakat yang lebih luas. Yang kedua, teori akuntansi normatif dirasa tidak mampu menguji secara empiris karena didasari pada asumsi atau premis yang sangat keliru sehingga tidak bisa diuji kebenarannya secara empiris. Lalu yang ketiga, teori akuntansi normatif sangat memungkinkan terjadinya pengalokasian sumber daya ekonomi secara maksimal di pasar modal. Ketiga, alasan tersebut dikemukakan oleh Watts dan Zimmerman pada tahun 1960. Selanjutnya terdapat 3 hipotesis dari Positive Accounting Theory. Yang pertama yaitu hipotesis rencana bonus, yaitu jika semua hal lain dianggap seimbang atau sama, maka manajer perusahaan dengan rencana bonus akan lebih besar kemungkinannya untuk memilih prosedur akuntansi yang menggeser earning atau penghasilan yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode sekarang. Lalu yang kedua, terdapat hipotesis perjanjian hutang, yaitu jika semua hal lain dianggap sama atau tidak berubah, maka semakin dekat perusahaan ke pelanggaran perjanjian hutang yang berbasis akuntansi, maka semakin besar kemungkinan manajer perusahaan untuk memilih prosedur akuntansi yang menggeser penghasilan yang dilaporkan dari periode
mendatang ke periode sekarang. Yang ketiga, hipotesis biaya politik, yaitu jika semua hal lain dianggap sama atau tidak berubah, maka semakin besar biaya politik yang dihadapi suatu perusahaan, maka semakin besar kemungkinan manajer untuk memilih prosedur akuntansi yang dapat menangguhkan earning atau penghasilan yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode yang akan datang. Lalu menurut Watts dan Zimmerman pada tahun 1986, teori akuntansi positif telah memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan akuntansi, yakni yang pertama, menghasilkan pola sistematik dalam pilihan akuntansi dan memberikan penjelasan spesifik. Yang kedua, memberikan kerangka yang jelas dalam pilihan akuntansi. Yang ketiga, menunjukkan peran utama contracting cost dalam teori akuntansi. Yang keempat, menjelaskan mengapa akuntansi digunakan dan memberikan kerangka dalam memprediksi pilihan akuntansi. Lalu yang kelima, mendorong riset yang relevan dengan akuntansi dan menekankan pada prediksi serta penjelasan terhadap fenomena. Lalu yang terakhir, selain itu, teori akuntansi positif memiliki hubungan dengan variabel bisnis strategi, yaitu para eksekutif akan memilih kebijakan yang terdapat dalam 3 hipotesis teori akuntansi positif. Dengan pemilihan metode akuntansi yang tepat akan berdampak terhadap laba dan dividen perusahaan. Ketika laba perusahaan meningkat, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi sehingga harga saham meningkat dan meningkatkan economic performance. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.